Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Santri-santri kelas 4 semuanya, kita dapat berjumpa kembali dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam. Mudah-mudahan santri di rumah senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, karena memang kita masih melakukan pembelajaran secara online atau secara daring. Pada kesempatan kali ini santri semuanya, kita lanjutkan materinya setelah PTS, yaitu pada pelajaran yang ke-9 dengan tema mari melaksanakan sholat. Adapun pokok bahasan yang akan kita pelajari, yang pertama keutamaan sholat, yang kedua ketentuan dan makna bacaan sholat, yang ketiga perilaku yang mencerminkan pemahaman ibadah sholat. Buku paket yang dapat santri semuanya buka, yang pertama buku PAI Erlangga, ini santri semuanya miliki ya, halaman 95. Kemudian yang kedua PAI Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, halaman 87. Ini Pak Mir pernah bagikan filenya dalam bentuk PDF. Oke, seperti biasa silakan santri semua siapkan dulu buku catatannya, nanti agar selesai video santri sudah punya catatan. Artinya sambil menyimak video, sambil sedikit-sedikit membuat resuman atau ringkasan materinya. Oke ya, kita mulai. Yang pertama keutamaan sholat. Ada beberapa keutamaan sholat. Dalam slide ini ada 8 keutamaan sholat. Yang pertama, sholat termasuk rukun Islam yang kedua setelah syahadatain. Jadi kita tahu bahwa rukun Islam itu ada 5. 1 syahadat, 2 sholat. Setelah kita bersyahadat, artinya tinggal yang kedua, tinggal sholat. Sholat itu kita laksanakan dalam sehari 5 kali atau 5 waktu. Artinya bahwa ibadah sholat itu ibadah harian, berbeda dengan syahadat yang mungkin cukup sekali ya dalam seumur hidup, atau bahkan kalau kita berasal dari ayah dan ibu seorang yang beragama Islam, maka kita sekalipun tidak bersyahadat sudah dianggap orang Islam. Kemudian rukun Islam yang ketiga puasa, zakat, yang keempat juga itu ibadah tahunan karena dilaksanakan setahun sekali ya, sebulan ya, pada bulan Ramadan, dan setelah akhir bulan Ramadan membayar zakat. Itu ibadah tahunan. Kemudian haji itu bahkan hanya yang mampu saja. Artinya dalam hidup kita cukup fokus atau yang paling kita utamakan itu sholat, karena ibadah harian. Gitu ya santri semuanya. Kemudian yang kedua, sholat diwajibkan atas muslim, orang laki-laki ya, muslimah, muslim perempuan, yang perintahnya disampaikan oleh Allah secara langsung. Baru saja kemarin kita memperingati Isra dan Mi'raj. Hasil dari peristiwa Isra dan Mi'raj yaitu perintah sholat, bahwa Nabi Muhammad SAW mendapatkan perintah sholat secara langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ataupun dalilnya di dalam Al-Quran yang memerintahkan sholat juga kalimatnya itu tegas, kalimatnya itu jelas. Misalnya di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-43, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang yang ruku, atau berkumpullah dengan orang-orang yang soleh, ataupun sholat secara berjamaah. Nah, ini sangat tegas perintah sholat ya, wa aqimus sholat, dirikanlah sholat. Nah, sehingga ulama merumuskan bahwa
Karena kalimatnya begitu jelas, hukum ibadah sholat adalah wajib atau fardu ain yang berlaku bagi tiap-tiap individu tanpa terkecuali. Kemudian yang ketiga, sholat merupakan amal perbuatan yang pertama kali akan ditanya pada hari kiamat. Di yaumul hisab, hari perhitungan amal, itu ibadah yang pertama kali ditanya adalah ibadah sholat. Artinya kalau sholatnya baik, kemungkinan ibadah yang lain baik. Kalau sholatnya buruk, kemungkinan ibadah yang lain juga buruk. Karena kita tahu sendiri, sholat itu berat. Kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yang takut kepada Allah. Kemudian yang keempat, sholat termasuk amal yang paling disukai oleh Allah. Jadi Allah itu mencintai orang-orang yang sholat. Santri semua juga harus tahu bedanya orang baik dengan orang yang tidak baik. Itu kita lihat dari sholatnya. Karena biasanya semua orang itu baik. Ya, misalnya kita kalau melihat teman kita membutuhkan bantuan, kita akan menolongnya. Ataupun preman, tahu preman ya? Orang-orang yang sering membuat ketidaknyamanan di lingkungan masyarakat. Preman sekalipun kalau melihat temannya membutuhkan bantuan, itu juga mereka sama-sama baik, akan membantu temannya. Artinya kita juga membantu teman, preman juga membantu temannya. Yang membedakan di mana? Yang membedakan di ibadahnya. Ibadah yang berhubungan langsung kepada Allah, atau ibadah mahdoh ya, bukan ibadah sosial, ibadah yang berhubungan dengan sesama manusia. Jadi kadang ada orang yang kepada orang lain baik, tapi kepada Allah itu tidak mau beribadah. Makanya yang membedakan itu ya, salah satu pembeda orang baik nggak baik itu ibadahnya kepada Allah. Tapi jangan pula sebaliknya, rajin beribadah kepada Allah tapi kepada orang lain atau kepada sesama manusia, bahkan hewan dan tumbuhan, itu jahat, itu juga nggak baik. Kita harus baik dalam ibadah sosial atau ibadah dengan sesama manusia, dan juga ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu ya, harus lengkap. Kemudian yang kelima, sholat menghapuskan kesalahan dan menghilangkan keburukan. Ya, setiap kita tidak lepas dari berbuat salah, berbuat dosa. Ketika kita sholat, maka sholat itu akan menghapuskan dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita ya, dari kesalahan dan kehilafan kita. Karena di sholat itu ada wudhu ya, sebelum sholat berwudhu itu juga menghapuskan dosa. Kemudian sholat juga ada istighfar ya, memohon ampun. Setelah sholat berzikir juga ada memohon ampun. Artinya satu paket sholat itu menghapuskan dosa. Kemudian yang keenam, sholat dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dalilnya apa? Surat Al-Ankabut ayat 45. Wa aqimus sholata inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Seperti yang Pak Amir sampaikan tadi, bahwa setelah kita sholat, dalam selanjutnya atau langkah selanjutnya adalah sholat kan berhubungan dengan Allah, ibadah kepada Allah secara langsung atau ibadah mati. Dampak dari ibadah sholat itu seharusnya dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Perbuatan keji dan mungkar itu berhubungan dengan sesama manusia, berhubungan dengan orang lain. Artinya sholatnya yang berhasil, santri yang sholatnya berhasil adalah santri yang kepada orang lain itu tidak keji dan tidak mungkar, tidak menyakiti baik dengan perkataan ataupun tindakan ataupun perbuatan. Begitu ya, harus lengkap.
kita ibadahnya kepada Allah baik, dan juga amal solehnya kepada sesama manusia itu baik. Minimal kalau tidak bisa membantu ya jangan menyakiti, jangan mengganggu. Kemudian yang ketujuh, orang yang khusyuk sholatnya akan mewarisi surga Firdaus. Surga Firdaus adalah salah satu surga yang yang levelnya itu tinggi ya, yang tingkatannya itu bagus. Nah, surga Firdaus ini dikhususkan bagi orang-orang yang khusyuk. Khusyuk itu takut kepada Allah. Jadi ketika sudah sholat, dia benar-benar melupakan segalanya. Dia hanya ingat kepada Allah. Benar-benar mempersiapkan sebelum sholat ya, dari wudhu terlebih dahulu, kemudian pakai pakaian yang bagus, apalagi kalau bisa tepat waktu ya, berjamaah di masjid dan seterusnya. Jadi persiapannya matang sehingga sholatnya nanti bisa khusyuk. Kemudian yang kedelapan, sholat adalah sarana untuk mendapatkan pertolongan Allah sebagaimana disampaikan dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisyabri wassalah innallaha ma'asyabirin. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ista'inu, mohonlah pertolongan kepada Allah, kalian ya, kepada Allah, bisyabri, dengan sabar, wassalah, dan sholat. Innallaha ma'asyabirin, sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Jadi ketika kita menghadapi kesulitan dalam hidup ini, kesulitan belajar, nggak paham-paham, ataupun mau ujian, mau ulangan ya, agar mendapatkan pertolongan Allah, salah satunya kita dengan sholat. Artinya sebelum belajar, misalnya mau belajar malam, kita sholat dulu, sholat isya. Setelah sholat isya kita berdoa, ya Allah mudahkanlah saya dalam belajar setelah ini karena saya mau belajar, misalnya begitu. Itu ya 8 keutamaan sholat. Kita lanjut ke slide berikutnya. Slide berikutnya, ketentuan dan makna bacaan sholat. Ini pokok bahasan yang kedua. Oke, pertanyaan yang pertama biar cepet ya. Apa itu sholat? Apa itu sholat? Secara bahasa, sholat artinya doa. Jadi kata sholat artinya doa, atau ada yang mengartikan ibadah. Sholat artinya doa atau ibadah. Secara istilah ini yang lebih lengkap ya, pengertian yang rinci. Sholat adalah bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berupa perkataan dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam serta dengan syarat dan rukun tertentu. Ini agak panjang ya definisi sholat. Jadi bentuk ibadah kepada Allah ya, kita tahu sendiri sholat itu adalah ibadah kepada Allah. Ciri-cirinya yaitu perkataan. Dalam sholat ada perkataan atau doa atau bacaan, dan perbuatan, ada gerakannya ya, yang diawali dengan takbiratul ihram. Takbiratul ihram, nah, Allahu Akbar, nah itu takbiratul ihram pertama kali. Nah, bersamaan dengan niat ketika takbiratul ihram. Dan diakhiri dengan salam. Salam ya, kita tengok kanan, tengok kiri, assalamualaikum gitu ya. Nah, itu kemudian serta dengan syarat dan rukun tertentu. Artinya syarat dan rukun sholat harus dikerjakan agar sholat itu sah. Kemudian sehari 5 kali atau 5 waktu, totalnya ada 17 rakaat. Subuh 2 rakaat, duhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, dan isya itu 4 rakaat. Agar sholatnya sah, maka harus terpenuhi syarat dan rukunnya. Oke, kita ke bawahnya lagi. Pertanyaan selanjutnya, apa itu syarat sholat dan apa itu rukun sholat? Syarat sholat adalah sesuatu yang harus dipenuhi sebelum sholat dilaksanakan. Rukun sholat adalah sesuatu yang harus dikerjakan
dalam atau saat memulai sholat. Artinya bagian dari sholat itu sendiri. Oke, kita coba identifikasi atau kenali mana rukun sholat, mana syarat sholat. Sebelum sholat kita berwudu terlebih dahulu. Artinya ini adalah wudu adalah sesuatu yang dikerjakan sebelum sholat, bukan bagian dari sholat. Ini dikerjakan sebelum sholat, berarti wudu termasuk syarat sholat. Kemudian kita setelah memulai sholat, ketika kita sholat, kita takbiratul ihram, Allahu Akbar. Berarti takbiratul ihram itu merupakan rukun sholat karena dikerjakan saat memulai sholat atau dalam memulai sholat. Yang mana takbiratul ihram berarti bagian dari sholat itu sendiri. Jelas ya bedanya syarat dan rukun. Kalau syarat dikerjakan sebelum ibadah itu dilakukan, kalau rukun itu merupakan bagian dari ibadah itu sendiri. Kalau syarat sholat berarti hal yang dikerjakan sebelum sholat. Kalau rukun sholat berarti bagian dari sholat itu sendiri apa saja. Nah begitu. Kemudian selanjutnya syarat sholat. Syarat sholat ada 5. Yang pertama suci badan, pakaian, dan tempat. Ini sebelum sholat, sebelum mengerjakan sholat, kita harus suci dulu badannya, pakaiannya, dan tempatnya. Badan kita misalnya dari hadas kecil. Dari hadas kecil berarti harus berwudu. Kalau dari hadas besar berarti harus mandi wajib. Kalau contohnya hadas kecil ya kentut gitu ya, itu harus wudu. Kalau hadas besar misalnya perempuan ya itu haid, maka harus setelah selesai haid mandi wajib agar bisa suci badannya. Kalau misalnya kena najis ya tinggal dibersihkan dengan air, disiram dengan air. Sampai misalnya kena kotoran ayam ya kita buang dulu kotorannya, bersihkan dulu, kemudian kita sucikan dengan air sampai hilang bentuknya ya, warnanya, baunya, dan seterusnya. Itu bersuci dari najis gitu ya. Kemudian pakaian juga sama. Pakaian kita juga harus tidak boleh terkena najis. Kalau kena najis ya dibersihkan seperti tadi ya, disiram dengan air. Kemudian tempatnya juga sama, tempatnya harus suci, tidak ada najis. Nah, tapi kalau badan tadi bisa kena najis, bisa kena hadas gitu ya, diingat-ingat. Kemudian yang kedua menghadap kiblat. Ya kiblatnya kita mana? Orang Islam, yaitu Ka'bah yang berada di Masjidil Haram, Mekah, Arab Saudi. Kita orang Indonesia itu letaknya di sebelah timur negara Arab. Oleh sebab itu, karena di sebelah timur negara Arab, otomatis kiblatnya kita menghadap ke barat sana ya, yang arahnya lurus ke negara Arab. Ya bolehlah geser ataupun condong ke kanan sedikit nggak apa-apa. Yang penting menghadap ke barat begitu, yang lurus dengan negara Arab. Enggak terlalu tepat nggak apa-apa. Meskipun di masjid-masjid itu biasanya sudah diukur dengan tepat. Ya kita ikut saja. Kalau di rumah ya nggak harus tepat. Begitu ya. Yang ketiga syarat sholat menutup aurat. Aurat laki-laki antara pusar dan lutut. Antara pusar, wudel, dan lutut. Perempuan adalah seluruh badan kecuali atau selain wajah dan telapak tangan, selain muka dan telapak tangan. Kenapa laki-laki
bukan kenapa ya, laki-laki itu pusar dan lutut. Apakah boleh ketika sholat hanya menutupi bagian pusar dan lututnya? Tentunya boleh, tentunya sah, karena memang auratnya laki-laki hanya pusar dan lututnya. Akan tetapi secara etika, secara sopan santun itu tidak sopan ya. Sebaiknya ya pada umumnya lah pakai pakaian yang pada umumnya, yang menutupi bukan hanya pusar dan lututnya, begitu ya. Tapi kalau bicara boleh dan nggak boleh, tentunya boleh menutupi pusar dan lututnya saja. Tapi kalau bicara baik dan nggak baik, tentunya tidak baik kalau hanya menutupi pusar dan lutut. Jadi kita harus benar dan juga baik, karena yang benar belum tentu baik, yang baik belum tentu benar, begitu ya, kira-kira begitu. Udah nggak usah diperpanjang, kita langsung ke yang keempat. Sudah masuk waktu sholat. Kita tahu sendiri sholat itu ada waktu-waktunya. Zaman sekarang itu mudah ya, kita tinggal lihat jam berapa sampai jam berapa itu sudah ada ya. Apalagi ada internet, kita tinggal browsing untuk wilayah Yogyakarta misalnya, sholat subuh jam berapa sampai jam berapa. Yang perlu diingat santri, ketika orang mengerjakan sholat di dalam waktunya, katakanlah sholat subuh antara 5:30 sampai 5:30, katakan begitu, itu namanya sholatnya adaan di dalam waktunya. Akan tetapi ketika di luar waktunya, sholat subuh misalnya 5:30 sampai 5:30, mengerjakannya 6:30 karena bangun kesiangan, maka itu disebut kodoan atau mengganti sholat. Dan yang sering santri lupa itu biasanya nggak mau mengganti sholat atau nggak mau mengkodo sholat. Padahal itu wajib ya, sholat itu meninggalkan hutang. Kalau kita nggak mengerjakan sholat subuh, berarti besok kita berhutang sholat subuh. Sekalipun sudah habis waktunya, kita harus menggantinya di luar waktu sholatnya, biar tidak dihitung hutang. Ini dosa besar ya kalau banyak hutang sholat. Mulai sekarang, sekalipun katakanlah santri putra ya yang mungkin bangunnya kesiangan di hari Minggu, ya tetap setelah bangun mengerjakan sholat subuh, biar tidak dicatat hutang. Kemudian yang kelima, mengerjakan rukun sholat. Ya, rukun sholat itu bagian dari sholat itu sendiri, harus dikerjakan. Adapun rukun sholat, Pak Amir sampaikan minggu depan. Ya, ini pun sudah terlalu panjang. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatiannya. Tugasnya hanya belajar saja, membuat catatan. Kalau ada yang perlu dipertanyakan, silakan bertanya. Boleh lewat WhatsApp, boleh komen di kolom Google Classroom. Amir akhiri. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.